yang main gundu, habis tus ya kan. Iya. Habis dimain taruh buang begitu aja. Heeh. Terima nggak? Enggak juga sih. Itulah diuji keikhlasan. Definisi kalau ini adalah ares. Misalkan ini didefinisikan sebagai kata benda, ya kan? Ini handphone objeknya, ini di atas benda. Ini bisa dikatakan di atas tangan, ini bisa dikatakan di atas tangan. Walaupun tangannya di sini nggak tahu. Posisinya tergantung kita dalam mendefinisikan ares itu dulu apa. Bikin paham. Nah, Bang, lanjut nih, Bang. Apa? Yang sempat gue tanya nih mengenai perbedaan tulus dan ikhlas. Tadi. Nah, sebenarnya gimana sih, Bang? Tulus sama ikhlas bedanya apa nih, Bang? Tulus nih kita gini. Dari lagu anak-anak. Apa itu? Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa. Hanya memberi, tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia. Asik. Mantap. Memberi tak harap kembali. Oke, bagus juga soal Tulus nggak? tulus. Yang disebut tulus adalah memberi tanpa harap kembali. Lain halnya kalau ikhlas ini kategori sudah beda bahasa. Beda bahasa. Ikhlas itu bahasa Quran. Apa tuh? Surat Al-Ikhlas itu tentang tauhidan kepada Allah. Tauhidan. Iya. Allahu Ahad, Allahu Samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Nah, ini tentang menerima. Tulus itu memberi, ikhlas itu menerima. Ikhlas itu menerima. Oh ya gitu. Jadi gini, apapun yang kita terima, gitu. Apapun nih. Kalau sudah, kita harus ikhlas. Kalau sudah yakin bahwa tiada Tuhan selain Allah, berarti dia akan juga percaya bahwa apa yang ditetapkan oleh Allah itu memang untuknya. Dari satu ketentuan. Jadi menerima segala ketentuannya. Ikhlas itu dalam bab menerima ketentuan itu. Jadi bukan dikategori dalam kesehari-harian. Surat ikhlas itu ditujukan untuk mentauhidkan Allah. Dalam bicara tauhid. Ya. Ya kalau di luar itu bukan ikhlas namanya. Tulus bisa. Tulus, ya, kan? Itu. Kayak lagunya Raja. Nah, terus apa hubungannya dengan ketika kita makin beramal, contohnya sedekah atau apapun, gitu. Katanya kan harus ikhlas. Tulus dong itu, bukan ikhlas dong. Loh, gimana tuh? Yang jadi poinnya adalah zakat itu perintah Allah bukan? Perintah Allah. Dari infak itu tadi. Iya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia infakkan kepada yang berhak menerima. Yang berhak menerima itu sudah ditentukan oleh Allah dari mulai yang terdekat sampai yang terjauh. Nah, dalam melaksanakan ini kita tulus enggak? Menerima ini mau enggak? Terima dulu kalau kita itu sudah ditentukan hidupnya. Ikhlas itu di atas tulus ya, berarti ya, secara nggak langsung. Iya. Konteksnya di atas tingkatannya. Tidak bisa digambarkan lagi dengan kata-kata. Karena menerima segala ketentuan yang Allah berikan, yang Allah tetapkan, itulah disebut ikhlas. Menerima seutuhnya. Contoh ya, menerima takdir. Nah, mengenai takdir sendiri, Bang. Ketentuan Allah. Ketentuan Allah. Iya. Nah, korelasinya dalam kehidupan kita nih. Katanya kan ketika kita memperbaiki hidup kita di jalan Allah, otomatis nantinya hidup kita juga di dunia ini akan lebih baik, Bang. Akan lebih tenang katanya. Kata gimana, kan siapa? Iya, kata para ulama lah, Bang. Banyak yang bilang begitu. Kan perbaiki sholat, maka hidupmu akan tenang. Begitu kan, kembali lagi nih konteksnya ke sana. Jadi ibarat kan berarti kan di atas itu kan adalah ikhlas kan konteksnya. Mungkin kurang lebih begini kata-kata mutiaranya kan. Iya. Perbaiki sholatmu, Allah akan memperbaiki hidupmu. Iya. Padahal hubungannya apaan? Hubungannya apa tuh? Ya kan? Tadi kan udah jelas bahwa sholat itu
mengajar kita banyak hal. Yang terutama sekali disiplin. Sholat itu ada waktunya. Ya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dari waktunya nggak berubah tuh. Ya. Mengajarkan kita tentang kedisiplinan. Kalau kita perbaiki sholat kita, maka hidup kita, tubuh kita ini akan terbiasa dengan satu kedisiplinan. Pasti berubah hidupnya. Jadi menerima lagi, balik lagi dengan ikhlas ya. Menerima segala konteks ketentuan yang udah ditentukan. Iya. Oke, balik lagi ke ikhlas nih jadi ya. Kalau ikhlas kan makanya tadi dikatakan ikhlas itu sebenarnya korelasinya dengan tauhid. Iya, korelasi dengan tauhid. Iya. Begitu ya. Oke, berarti apapun amal yang ada berhubungan dengan tauhid, karena ikhlas berhubungan dengan Allah, udah pasti ujungnya akan kembali ikhlas. Diuji keikhlasan. Diuji keikhlasannya, gitu ya. Nah, ujian yang manusia terima itu sempat kita bahas, ada 3 poin. Ya. Dari yang mulai enak, nah itu sedang-sedang, pertama yang gak enak, ya kan? Itu berhubungan. Kembali ke awal, jadi ujung-ujungnya Bang ya. Ujung-ujungnya harus terima apapun. Karena ada ayat kedua setelah Allahu Ahad, kita menyatakan Allah itu Esa. Iya. Allah itu tempat bergantung. Iya. Tahan nggak kita dengan ujian yang begitu berat, masih bergantung kepadanya. Uniknya di dalam agama Islam itu, semakin beriman semakin diuji. Iya ya juga kan? Sih Bang. Jangan mengaku kau beriman kalau belum diuji, kan begitu. Kalau datang, makanya semakin beriman seseorang ujian makin berat. Apapun lah ujian lah itu ya. Iya, bentuknya macam-macam. Kenikmatan juga ujian ya berarti Bang ya. Ujian. Iya. Tadi yang enak, ujian enak. Iya, tapi kan hasil akhir hak petanya Allah. Iya, itu dia. Belum tentu juga kan, walaupun di tengah kita merasa enak, ujungnya belum tentu enak. Nah, kita nih kayak ibarat di dunia ya, kita nih ibaratnya kayak mainan doang. Iya. Nah, kalau menentukan kita seolah-olah seperti mainan nih, kita kan punya mainan banyak nih, yang main gundu, abis tus ya kan, abis dimain taruh buang begitu aja. Terima nggak? Enggak juga sih. Itulah diuji keikhlasan. Oh iya, paham. Gitu. Abis dihidupin, ternyata nggak pakai lo. Kalau bilang apa? Oh begitu, iya. Orang-orang yang tidak menerima Tuhan itu Esa, itu orang-orang yang nggak ikhlas. Iya. Karena merasa benar, merasa paling benar. Nah, ada yang dengan berlogika bahwa Tuhan itu begini, macam-macam. Iya, macam-macam. Modelan Tuhan itu. Dari surat Al-Ikhlas itu kita tahu. Oke. Isi hati manusia. Manusia itu isi hatinya diuji sama Allah. Mau nggak dia beriman kepada Allah yang Esa? Mau nggak dia bergantung hanya kepada Allah? Itu. Nah, ini kita balik nih dari semua hal itu nih. Gue cuma mau tanya nih Bang. Iya kan? Ini menarik untuk gue bahas. Ini balik nih ke akidah nih Bang. Ya, kita kan wajib mencari tahu nih yang sebenarnya nih. Kan ada yang mengimani bahwa Allah itu ya tempatnya di alas, gitu kan? Ada juga yang menyatakan bahwa seluruh alam semesta itu seluruhnya itu ada zatnya Allah, dimanapun itu, seperti aliran listrik katanya Bang, gitu kan? Dimanapun yang zatnya hidup, dialah ada zatnya Allah. Nah, itu gimana tuh perbedaan persepsi pemahaman akidah itu tuh Bang, biar kita bisa paham nih. Jadi Allah itu tidak terikat ruang dan waktu. Oke. Jadi yang kemarin tuh Allah Maha Bebas itu tiada hukum yang melekat pada Allah. Dialah yang menentukan hukumnya. Jadi kita nggak bisa main tebak-tebakan Allah di mana. Ya. Ya kan? Kalau masalah Allah itu di mana-mana. Ya. Di dalam tubuh kita pun ada Allah. Iya. Itu kan yang satu pemahaman. Misalkan ada yang pemahamannya Allah itu di mana-mana gitu kan. Seluruh semesta ini adalah zatnya Allah. Cuman kan ada yang mendefinisikan, meyakini karena di Quran pun dijelaskan Allah itu tempatnya itu alas, singgasana Allah itu alas. Nah, ketika yang menafsirkan itu dia mungkin cuman berpikir
ya udah kita cukup mengimani kalau di Quran menyatakan Allah itu bertempat di aras. Itu definisinya tempatnya seperti apa gak usah dibayangkan. Nah gimana tuh bang? Ya aras itu tergantung definisi kita, aras itu apa. Jadi jangan sepenggal-sepenggal. Gimana tuh? Allah itu alal aras. Alal aras itu berarti di atas. Kalimat di atas. Ada orang yang gini. Gimana? Apa ya? Pakai apa ya? Ini handphone deh, pakai handphone. Handphone. Ini ada nggak di atas tangan? Ada. Nah, bisa nggak diletakkan kayak gini di atas tangan? Ini kan di atas tangan nih. Ini berarti berbentuk. Ya. Kemudian gini. Ini di atas tangan nggak? Di atas tangan. Ini kan nggak nempel. Oke. Ya kan? Berarti definisi kalau ini adalah ares. Misalkan ini didefinisikan sebagai kata benda, ya kan? Ini handphone objeknya, ini di atas benda. Ini bisa dikatakan di atas tangan, ini bisa dikatakan di atas tangan. Walaupun tangannya di sini nggak tahu. Posisinya tergantung kita dalam mendefinisikan ares itu dulu apa. Al ares dimaksudkan kalimat di atas. Di atas itu boleh di luar ya. Di luar. Maksudnya menggambarkan tidak terikat ruang dan waktu. Jadi seluruhnya itu Allah. Di luar. Di luar itu gimana tuh? Nah gini. Di luar itu gini. Apa sih namanya? Tidak terikat ruang dan waktu. Alam semesta ini ruang dan waktu bukan? Ada ruang, ada waktu nggak? Ada. Nah, di luar itu. Itu aras. Alal aras pengertiannya tidak terikat ruang dan waktu. Oh, pengertiannya itu. Jadi bukan tempat ya. Bukan singgahsana ya. Jadi definisi tempat ini ada yang disubjekkan, ada diobjekkan, ada yang enggak. Kalau mau berobjek, aras itu disebut langit. Tapi kalau kalimatnya disambung alal aras, tidak terikat dengan satu ruang dan waktu. Nggak terikat dengan itu. Nggak bisa kita definisikan di Allah di atas langit. Nggak bisa gitu ya. Kalimat di atas aras. Jadi kan bukan langit kalimatnya. Langit itu sama. Iya sih. Rabbus samawati wal ard itu baru dikatakan yang mengatur langit dan bumi. Kan al aras itu apa? Alas sama, bukan. Bukan kata yang sama. Berarti aras ini bukan langit. Bukan langit ya, bukan. Oke. Adalah singgasan yang di singgasana Allah itu alal aras. Jadi di atas ruang dan waktu. Di atas ruang dan waktu. Yang tidak bisa kita prediksi. Jadi kalau mau belajar, makanya pentingnya belajar tauhid. Pelajari kitab-kitab lain. Misalnya kitab orang-orang Buddha. Orang-orang Buddha meyakini bahwa Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Kalau masih bisa didefinisikan berarti bukan Tuhan. Oh, berarti Buddha pun ajarannya itu ya? Yang disebut Tuhan orang-orang Buddha ini ya namanya tidak disebut ya. Tapi Tuhan itu tidak bisa didefinisikan. Saking agungnya. Tapi kan yang sejauh ini kita tahu Bang, Buddha itu kan ada simbol-simbol Tuhan ya Bang. Siapa bilang? Iya. Mak, udah pernah ketemu sama orang Buddha? Belum sih. Itu dia, jangan katanya. Itu yang ada baik. Gimana kita ngobrol sama orang Buddha langsung. Oke. Atau pelajari kitab mereka. Jadi kalau belum tahu nggak usah komen ya? Iya. Oh gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi ketika tanya-katanya, Tuhan yang disebut patung itu patung bulu, enggak gitu. Enggak gitu ya. Oke. Buddha itu yang bawa ajarannya. Oke, siap. Nabinya. Nah sekarang posisi Tuhan yang mereka yang mana sih? Mereka menyatakan Tuhan itu sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan. Berarti yang maha segala-galanya itu laisa kamisli enggak sih? Iya sih. Kalau sudah laisa kamisli bagaimana mau jawabnya? Salah satu sifat Allah adalah laisa kamislihi. Tidak seperti apapun. Jadi ketika kita mempersepsikan sesuatu, kalau sudah nggak seperti apapun gimana? Iya. Masuk Bang, paham. Oke. Jadi gitu ya.
Nah, berarti boleh nih kita mempelajari kitab yang lain. Takutnya kan salah jalan, Bang. Gimana itu Bang menyikapinya, Bang? Loh, kita kan sudah punya Betul. punya pondasi. Belajar itu kan nggak mesti kita murtad. Oke, belajar itu nggak mesti kita murtad. Iya. Oke, gimana tuh? Nah, itu kayak tadi. Ya boleh nggak sih kita belajar kitab orang Buddha? Oke, boleh. Boleh ya. nggak kita belajar kitab orang Hindu? Tapi kan yang dikhawatirkan itu kan nanti kita akan salah jalan ketika saya mau belajar itu. Allah sudah nantang kepada manusia. Kalau memang kamu ragu terhadap Quran, buat yang serupa dengannya. Jadi yang kita pegang sekarang ini kitab yang mutlak. Berarti kalau misalnya masih ragu dengan Quran, ya sudah ke sana aja dulu posisinya. Ke ujungnya pasti balik dulu. Ya? Ujungnya pasti balik ya? Nah, iya. Oh, yang keluar dari agama yang kita yakini ini benar apa enggak gitu. Oke. Yang kita yakini ini valid apa enggak? Berarti kita belajarnya setengah-setengah. Kalau misalkan sekarang kita mau baca kitab yang di luar sana, pelajari kitab sendiri kita ini enggak mau gimana? Jangan untuk belajar Quran, untuk mau melihat Quran aja susah zaman sekarang. Iya sih, Bang. Karena dikit-dikit stigma orang dikit-dikit baca Quran. Oh, jangan so tau lu baca Quran lu nggak ngerti. Nah, itu. Stigma yang kayak gini yang bahaya. Itu, Bang. Jadi gini, Bang. Gimana belajar kok? Gini. Jadi ada beberapa mungkin ini segelintir sih gitu kan. Yang dapat pertanyaannya gitu. Katanya nih, janganlah bukan baca Quran nih, janganlah mentafsirkan Quran tanpa ilmu tanpa guru. Akhirnya dia ujung-ujungnya jadi takut, Bang, buka. Jadi gimana sih, Bang? Sekarang begini, yang namanya orang belajar itu rumus dasarnya pengen tahu dulu. Pengen tahu. Salah nggak sih orang sekarang begini? Jangan ditakut-takuti. Jangan ditakut-takuti dengan itu benar. Tapi bagi orang yang pengen apa salah baca Quran? Kalau yang pengen tahu, oke baca aja gitu ya. Kalau baca Quran dan maknanya, karena nggak ngerti, kepentok nanya sama yang lebih tahu. Intinya begitu aja ya. Iya, ngapain ditakut? Jangan dibilang nggak boleh gitu ya. Iya, jangan dikat. Paham. Karena fenomena yang sekarang nih, sekarang udah lagi musim yang namanya mengkorelasikan tanggal lahir dengan surat di Quran. Nah itu. Ya, kalau itu jadi syariat dia cinta untuk baca Quran, masalahnya di mana? Boleh ya berarti ya. Lah, kan mengantarkan cara Allah itu nggak bisa kita tebak. Oke. Allah mau ngajarin Quran kepada manusia itu caranya berbagai macam caranya. Ada yang ketabrak mobil baru baca Quran. Ya kan? Iya sih. Ya, sekarang salahnya di mana sih? Dia mengkorelasikan yang salah itu kan mentafsirkan maksud dari ayat itu. Asal-asalan itu yang nggak boleh. Oke, kekhawatiran para ulama sebenarnya di sana. Tapi ulama kadang kurang objektif dalam menyikapi poin-poin itu. Gimana? Misalkan begini. Yang lagi ramai itu kan tanggal lahir, misalkan tanggal 25 bulan 9. Iya. Surat 25 ayat 9. Oh iya. Karakter dia tentang itu. Kalau itu menjadi lantaran cinta dia baca Quran, masalahnya di mana? Iya juga sih, Bang. Iya kan? Karena pendekatan untuk ngaji Al-Quran itu banyak multidisiplin ilmunya. Yang terutama sekali ilmu bahasa, ilmu linguistik ya, ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah. Bahkan kita bisa kaji Quran melalui matematik. Iya. Lalu tidak menutup kemungkinan kita memahami Al-Quran lewat satu bidang ilmu yang disebut metafisika. Kita harus objektif itu. Nah, yang nggak boleh itu ikut-ikutan tanpa tahu pasti. Oke. Tapi kalau misalkan kita ikut-ikutan pun, tapi ada manfaatnya nih. Manfaatnya apa? Ketika Allah bertindak itu nggak bisa jadi negatif deh. Iya juga sih, Bang. Nggak bisa jadi negatif begini. Al-Quran itu kan firman Allah. Firman Allah. Sifatnya positif. Iya. Mau dibawa kemanapun tetap jadi positif. Iya. Contoh misalkan disandingkan 25 bulan 9. Nah, surat 25 ayat 9. Kan sebenarnya nyangklak. Iya. Ya kan? Iya. Tapi ujung daripada itu hasilnya adalah tetap akan menjadi satu yang kita garis besarkan, jadi garis besar itu Quran ini ajaib.
Quran bisa baca karakter seseorang, bener gak? Oh Ajaib kan? iya, jadi kesannya ajaib banget ya. Positif nggak tetap Quran? Oke. Nggak bisa minus Quran itu. Iya, iya, iya. Perkara jadi disalahgunakan itu perkara manusia. Gimana Allah sebenarnya? Tapi tetap Quran itu bisa dibuktikan jadi kitab, satu kitab yang ajaib. Benar, benar, benar. Ya, semakin membuktikan bahwa Quran itu firman Allah. Paham, paham, paham. Iya, iya. Nah, kalau kiai kan ngelarang tuh. Nah, jangan hubung-hubungin. Jadi ujung-ujungnya kebanyakan cukup baca ayatnya toh Arabnya tapi nggak ngerti, Bang. Nah, ujung-ujungnya takut karena nggak, bukannya dia nggak mau ngaji sih, kadang waktu untuk ikut kajian aja kadang-kadang dia susah, jadi ke-trigger gitu. Kadang-kadang malah ada salah satu mungkin malu nanyanya kan gitu kan. Tapi mungkin di zaman saat ini kan enak tuh ya, banyak sosmed gitu kan, banyak informasi. Tapi yang bagus sebenarnya untuk belajar Quran sendiri memang harus langsung kepada guru. Ya bagusnya seperti itu. Cuman kalau yang pengen tahu ya udah baca aja gitu ya. Ketika dia bingung tanya sama yang tahu gitu ya. Jangan stuck di situ, nanti bingung. Iya, iya. Karena banyak ayat-ayat yang mesti memang kita tanyakan kepada yang lebih mumpuni. Nah, itu kepada ulama-ulama. Paham, Bang. Oke, kayaknya bisa dibilang lumayan banyak daging nih, Bang, informasinya nih, Bang. Daging korban. Lumayan. Jadi buat teman-teman nih di rumah nih, bagi yang belum paham, tenang aja teman-teman. Nah, simak aja dulu, telan aja dulu, nanti juga lu paham, gitu ya teman-teman. Nanti juga lu paham.